Oke, shalom teman-teman. Thank you udah join untuk malam ini dan kita akan memulai acara kita untuk bersama-sama men- mencari Tuhan, apa yang ingin Tuhan nyatakan untuk kita bisa ready buat 5782 tentang PB nanti dan pastinya kita akan dilayani oleh Pastor Timothy Paringkuan dan sebelum kita mulai kita akan menyembah Tuhan mencari Tuhan terlebih dulu akan dipimpin oleh Kak Jim Brever. Silakan Kak Jim. Oke, baik. Ya, kita kira dalamnya syakara dalamnya syanta kiri dibiarkan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini, untuk malam ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan, kesetiaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, perkenanan-Mu yang Engkau nyatakan Tuhan kepada hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih, dan saat ini kami datang Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami rindu mendengar isi hati-Mu, kami rindu mengalami kehendak-Mu jadi Tuhan. Bapa, ini kami datang dengan segenap hati kami mau mencari Engkau. Ya dalam maya syantari dibiarkan. Kami mau akui, katakan bahwa Engkau ada bersamaku. Pak itu belum ada. Di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Yes, Lord. Kekuatan di jiwaku yang Allah bersamamu. Kami mau katakan Tuhan, tak pernah agukan kasih-Mu. Kami akui bersamamu Bapa, lewati semua perkenanan yang jam 6 loh, besok kamu salah kan? teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita bersama akui kepada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin Tuhan. Kekuatan di jiwaku Allah bersamamu. Sehingga kami mau katakan bahwa tak pernah ku ragukan, yes Lord, kasih-Mu. Haleluya, bersamamu Bapa. Ku lewati
semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya kami akui hanya bersamamu, bersamaku Bapa, ya lewati semua berkenan yang kagumkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, lewati semua berkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, oh anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya kami akui hanya bersamamu kami dapat melewati segala musim dan waktu. Oh Bapa, dan hanya perkenananmu, hanya perkenananmu Bapa membuat kami mampu melihat segalanya. Oh dan anugerahmu Bapa, anugerahmu yang melingkupi setiap jalan-jalan kami. Oh malam ini kami datang lagi, kami mau berjalan bersamamu, melakukan kehendak-Mu. Oh, kami mau Tuhan, ya kami mau Bapa, berjalan bersamamu, hanya bersamamu. Karena kami tahu itu tempat kehidupan kami, itulah tujuan hidup kami, bersamamu, bersamamu. Nyatakan lagi jalan-jalan kemenangan, nyatakan lagi isi hatimu,
kami mau Tuhan, ya kami mau Bapa. Nyatakan lagi Tuhan, kami mau, kami haus, kami lapar. Kami mau berjalan bersamamu dalam tuntunanmu yang pasti. Oh, ini dia sama bawa, ini dia sana. We welcome you. Kami sambut kau malam ini. We welcome you. We welcome you. Our Father, we welcome you. We welcome you. Oh, Ruach HaKodesh, we welcome your guidance. Oh, take us deeper. Take us to the destiny. Yeah. Oh, Lord, here we are. Come again. We welcome you. We are yours forever. Kami milikmu selamanya. Oh, hey. Glorify your name again. On earth as it is in heaven. As it is in heaven. Oh, let your kingdom come, your will be done. Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Glorify your name, glorify your name, Father. Yeshua, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We welcome you. We welcome you. We come boldly because of the blood of Yeshua. We welcome you. We welcome you, Father. Please guide us again. Tuntun kami, Tuhan. Tuntun kami, Abah. Tuntun kami, ya Roh Kudus. Kami mau. We welcome you. With humble heart, we welcome you. Kami sambut Engkau, Tuhan. Jesus, 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 let your name be glorified. Jesus, Jesus, let your name be glorified. Yes, Jesus, Jesus, let your name be glorified. Ya Yesus, Yesus, namamu dimuliakan. Hallelujah. Bersamamu, Bapa. Haleluya. Ku lewati semua perkenananmu yang tentukan hati
ikut. Oh, sebab Engkaulah yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lewati semua perkenanan yang berikan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami akui, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami mempersiapkan hati kami, kami mempersiapkan roh kami, kami mempersiapkan telinga kami, kami mempersiapkan pikiran kami Tuhan, atensi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar perkataan-Mu. Ya, saat ini Tuhan, kami persiapkan telinga kami, kami persiapkan atensi kami. Iratakari dia tanda roa teke dia bapa. Dosa kara dia sana untuk suara dalam alam. Iradaya tiga dia toka ini. Let the fresh fire of love shakarua teki arada bapa. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, ya Tuhan, ya Tuhan. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, 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 amen. Amen. Oke, siap. Thank you, Kak Jim. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di acara malam ini dan pastinya senang sekali. Dan kita sudah bersama-sama, di tengah kita bersama-sama ada Dedi Timi atau Pastor Timothy Paringkuan. Oke, teman-teman, pastinya saya percaya bahwa ada message khusus yang akan beliau sampaikan untuk kita bisa semakin siap untuk memasuki masa 5782 nanti, tahun yang sangat khusus, tahun yang sangat spesial. Oke, pada Dedi Timi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Reftov semuanya, selamat malam, shalom. Shalom everyone. Yeah. Shalom everyone. Good evening. Oh, it's being translated in English? Yes, Yes, betul it ya. is. Oke. Yes, it is. Ya, malam hari ini saya mau sedikit kontribusi sedikit ya
untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan sesuai dengan perjalanan orang-orang percaya di dalam kalender Ibrani yang 5782 ini. Yes, tonight I would like to give a little contribution to share the Word of God according to the journey of believers according to the Hebrew calendar regarding the 5782. Ya, karena bagi orang-orang Yahudi itu jelas sekali tuntunan perjalanan mereka melalui tahun-tahun yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tetapi juga ini penting. Iya, silakan. Okay, sorry. According to the Jews, this is really clear because it is related with the presence of the Lord accompanying them throughout the years of their lives. Iya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya di dalam Yeshua HaMashiach, maka tahun-tahun Ibrani itu menjadi sebuah acuan, menjadi tuntunan untuk perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu. But for of course, for the believers of the Yeshua HaMashiach, the event in Hebrew calendar become the guidance for them from years to years. Nah, selama ini di dalam pemantauan saya tentang kehidupan orang-orang percaya yang mau terkait dengan tahun-tahun Ibrani tersebut, perlu saya tegaskan di sini bahwa ketika kita mau terkoneksi dengan tahun-tahun Ibrani, maka kita harus bisa memahami bagaimana orang Israel itu masuk di dalam waktu-waktu yang Tuhan tetapkan. Okay. For the believers, for all of us who would like to connect with the Hebrew time, Hebrew calendar, we need to understand what happened to the Israelite when they enter to the years that God has proclaimed. Jadi ada bagian-bagian yang bisa kita koneksikan sebagai perjalanan profetik buat orang-orang percaya. Tetapi tidak semua apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang dapat kita masukkan di dalam pemahaman profetik buat perjalanan kehidupan orang-orang Kristen. Okay, there are things that we could apply in the life of the believers when we connect to the Hebrew calendar, but not all things. There are some things that we don't have to put them into guidance upon our life. Karena dari begitu banyak kegiatan-kegiatan spiritual yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut, banyak dari apa yang mereka lakukan itu sudah menjadi bagian tradisi mereka, di mana itu tidak bisa kita ikuti sebagai pesan perjalanan profetik orang-orang percaya. Okay, some of the tradition, some of the activities that the Jews have done, mostly already become a tradition that are not suitable for us to implement for our prophetic journey or the prophetic journey of the believers. Ya, jadi guideline-nya harus jelas, ya. Kalau kita harus jelas. Karena kalau kita mau mengikuti semuanya ketetapan-ketetapan, karena orang Yahudi itu pun dari ketetapan-ketetapan yang diberikan Musa kepada orang Yahudi, itu kemudian mereka pecah lagi menjadi kurang lebih 600 sekian ketetapan dari 10 ketetapan. Okay, so if we want to follow every details, every activities, every declaration of that guidelines that the Jewish have from the Lord, even the Jewish themselves from the 10 commandments, 10 guidance that the Lord have given them, they break it down into more than 600 guidance throughout their law. Ya, itu disebut mitzvot. Is it called mitzvot? Ya, jadi sebagai orang-orang yang mau terkoneksi dengan orang-orang Yahudi di dalam perjalanan kehidupan kita semua, maka ada hal-hal yang tidak terlalu penting untuk kita ikuti.
For us who wants to be connected with the Hebrew calendar within our prophetic journey, there are some things that we could ignore. It's not because it is not really important for us to follow. Ya, karena beberapa dari apa yang mereka lakukan sekali lagi sudah menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan di sana. Because some of their activities or what they have done become custom and tradition. Tetapi yang perlu kita ketahui, yang kita perlu ikuti, yang ada hubungannya dengan apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab, itu ketika kita mengamati tahun-tahun yang Tuhan tetapkan dan perayaan-perayaan mereka. So what we need to follow is something that is already being prophesied in the Bible, is the activities related of their festivities and celebration. Ya, misalnya dari perayaan-perayaan yang kita bisa ikuti, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada Musa bahwa orang Israel memiliki 7 perayaan, tetapi 7 perayaan itu mereka singkat menjadi 3 perayaan dalam 1 tahun. Dan itu bisa kita ikuti kalau kita mau berjalan di dalam perjalanan profetik. Okay, so referring to the historical their historical life from the time of Moses, actually the Israelite or the Jewish people have 7 celebration to follow, but according to within the time they combine it into 3 main celebration, which is terus silakan. They're combining into 3 main celebration which we can follow when we want to connect with the Hebrew calendar and implement it into our prophetic journey. Sebagaimana kebanyakan orang Kristen sudah tahu bahwa dari 7 perayaan yang digabung menjadi 3 perayaan itu dikenal menjadi perayaan Paskah atau Pesak di dalam bahasa Ibrani, kemudian Shavuot dan Sukkot. Yeah, but which the Christian already know that there are the three celebration, which is the combination of unified 7 the 3 celebration are Pesach or the Jewish Easter. Orang Kristen mengetahui perayaan Pesak itu sebagai perayaan kematian dan kebangkitan Yesus. Kemudian Shavuot itu dikenal sebagai perayaan Pentakos. Okay. Dan Go on. Sukkot itu dikenal dengan nama perayaan Tabernakel. Okay, so the Pesach for Christian, the Christians celebrate Pesach as the death and resurrection of our Lord Yeshua HaMashiach. Sukkot we celebrate as a Pentecost, and then Shavuot we celebrate as the Feast of Tabernacle. Sukkot itu Sukkot. Sukkot is the Feast of Tabernacle, and Shavuot is the Pentecost. My apologies. Oke. Terus kemudian yang kedua yang kita bisa ikuti adalah dari bulan-bulan yang ditetapkan untuk kita bisa ikuti sebagai tuntunan perjalanan profetik. Bulan-bulan yang Tuhan percayakan kepada orang Yahudi. And the second thing that we can follow is the month that God declared as the prophetic journey, which are the month that God has declared for the Jewish people to follow. Ya, kemudian tahun-tahun mereka itu juga bisa kita ikuti sebagai tuntunan kalau kita mau berjalan di dalam perjalanan profetik kita semua. And the Jewish years, we can follow as guidelines for our guidance or for in our prophetic journey. Nah, jadi dari tiga hal ini harus menjadi fondasi kalau kita mau berjalan di dalam perjalanan profetik. And these 3 things should become our foundation, our base foundation for us to walk in a prophetic life. Dari perayaan-perayaan mereka, kemudian bulan-bulan yang Tuhan tetapkan,
dan tahun-tahun yang diberikan Tuhan kepada mereka. Itu menjadi sebuah tuntunan, acuan untuk kita berjalan di dalam perjalanan profetik. And from the celebration that God has given them, the month that God has declared for them, and the years that God has given them, become the guidance and on instruction for us to walk to our prophetic journey. Di luar daripada 3 hal itu sudah masuk di dalam kategori budaya dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Outside of those 3, it already become the tradition and custom and culture for the Jewish people. Nah, kenapa saya harus mengawalinya dengan demikian? Karena banyak orang-orang Kristen yang rindu untuk mau bergerak secara profetik, tetapi mereka mengkoneksikannya semua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. The reason why I begin with this, because a lot of Christians who desire to connect the Jewish calendar to their prophetic journey, but they connect all of everything that the Jewish has done or does. Dan itu justru akan menyebabkan kebingungan buat orang-orang Kristen itu sendiri kalau semua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi lalu ditiru juga oleh orang-orang Kristen. It will bring confusion for the Christian if they follow everything that the Jewish does, every activities that the Jewish does. Ya. The Jewish do. I'm sorry. Ya, sebab dari ketiga hal yang saya katakan tadi itu sudah cukup untuk berbicara tentang nomor 1, siapakah Tuhan, dan siapakah orang-orang yang ditebus, bagaimana kan perjalanan orang-orang yang ditebus tersebut. Because these 3 things that I have mentioned before is already enough to declare or to proclaim. The first one, who God is. The second one, those who are being atoned and being saved. And the third one, the journey of those who are being saved and atoned. Jadi inilah sebagai dasar yang harus diketahui bersama-sama oleh setiap orang percaya. And this is the basic that needs to be known, to be known by all the believers. Dan dengan demikian perjalanan kita jadi jelas. And it makes our journey to be clear. Oke. Dan dari bulan-bulan mereka, their months, tidak semua juga bulan-bulan itu patut kita ikuti satu persatu. Not all of the months we should follow. Karena dari 12 bulan yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi, hanya beberapa bulan yang bisa kita adopsi, yang bisa kita terima sebagai perjalanan profetik kita semua, tetapi tidak 12 bulannya. Hanya beberapa bulan yang ditetapkan yang ada hubungannya dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. We only can follow several months that is being proclaimed by the Lord for the Jewish people, from 12 months that the Jewish have, that we can follow, we can accept, we can implement, and we can apply into our journey and a prophetic into our prophetic journey on our prophetic journey. The month that God has declared that is written in the Bible. Ya, jadi saya mau terlebih dahulu mendasari ini semua supaya kita tidak menyimpang, kita tidak terlalu melebar, tetapi kita berjalan dengan jelas dalam tuntunan. So that's why I would like to underline all of this to become our basic basic foundation. Therefore, we are not going too wide, too broad, and we are not led astray. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang hal itu, ya, tentang perayaan-perayaan mereka, kemudian yang namanya bulan-bulan yang ditetapkan, ya, atau the appointed months, kemudian dari tahun-tahun mereka,
maka perjalanan kita itu akan sangat akurat dan sangat jelas di dalam perjalanan kita menuju kepada destiny yang Tuhan sediakan buat kita semua di hari-hari sekarang ini. So if we know all the three basic things that we have to do, the celebration, the month that God has applied, the appointed to them, and the years that God has given them, so we will be able to walk our journey in accuracy and in precise and accuracy to reach our destiny and to implement it in these recent days nowadays. Ya, so saya harap itu sudah menjadi satu ukuran ya, tolok ukur menjadi sebuah dasar untuk kita berjalan kepada perjalanan yang baru juga memasuki 5782 ini. So I hope this become a guidelines, the basic guidelines that we can take as our guidance to enter the year of 5782. Ya, sebab kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh para rabi-rabi yang ada di Israel, ada begitu banyak interpretasi, ada begitu banyak ungkapan-ungkapan dari para rabi di Israel sana dengan pesan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita tidak mengikuti dasar yang saya bagikan kepada Anda pada malam hari ini, nanti akan membingungkan manakah seharusnya yang diambil menjadi sebuah pesan untuk kita ikuti di dalam perjalanan kita. So if you don't understand that the basic foundation, three basic foundation that I already give you, it will bring you to confusion because there is a lot of declaration, terminologies, or interpretation that the rabbi in the Israel has given, and if we want to follow, it will bring us confusion. It will arise confusion for us if we want to follow which one we have to take, which one we have to adopt, and which one we have to let go. Ya. Bagian saya adalah saya akan menjelaskan kepada Anda semua dari tiga hal tadi di mana kita akan melihat perjalanan kehidupan kita supaya kita berjalan masuk kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan yang sempurna. Tetapi apa yang dikatakan oleh para rabi-rabi yang ada di sana, saya hanya mau underline bahwa kita ikuti saja yang ini supaya kita tidak menyimpang dan justru akan menimbulkan kebingungan apa yang mereka sendiri katakan. Saya sudah lihat, ya mereka lihat dari sudut pandang berbeda-beda, dan itu akan pasti membingungkan setiap orang percaya pada nantinya. Alright, so my part is to give these three basic things as a guidelines to implement to our life and during our prophetic journey, and about what the rabbi might have to say and a rabbi might have to proclaim or declare. I just want to underline, let us just go and focus on these three basic things, because the rabbi might see and underline things from different perspective that might arise confusion for us believers to follow. Puji Tuhan, saya harap Anda semuanya mengerti. Nah, saya akan mau memperlihatkan kepada Anda dari bulan-bulan yang bisa kita selaraskan dengan apa yang sebenarnya tertulis dinubuatkan di dalam Alkitab. I would like to show you the month that align with everything that is written in the Bible. So, dari 12 bulan orang Yahudi, maka bulan-bulan inilah yang kita bisa lihat sebagai tolok ukur kita untuk kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Yang pertama itu adalah bulan, dalam catatan saya mulai dari bulan yang ke-12. Okay, from 12 months that the Jews have, these are the months that we can take, accept, and adopt as a guidelines to follow our prophetic journey or prophetic path. And I will begin with the last month. Ya, jadi tidak semua dari 12 bulan, hanya dari beberapa bulan akan menjadi sebuah acuan perjalanan kita.
So only several months that from these 12 months that become our guidelines and our guidance for our journey. Oke, bulan yang ke-12 itu adalah bulan Adar. The 12th month is the month of Adar. Di mana di situ kita tahu ceritanya itu berbicara tentang satu keadaan ketika Esther ya diangkat menjadi ratu pada waktu itu. Jadi bulan Adar dengan perayaan Esternya itu bisa dimasukkan di dalam nubuatan Alkitab buat perjalanan kehidupan kita semua. And in this month, we could see the journey or the event where Esther became a queen at the time. And the journey of Esther, the celebration that Esther have, we can put it into one of our guidelines in our prophetic journey. Kemudian berikutnya bulan pertama yang adalah bulan Nisan. Di situ diketahui bahwa di bulan Nisan itulah perayaan pertama orang Israel mereka rayakan ketika mereka keluar dari Mesir dengan perayaan Pesak namanya. Okay, and the second one is the first month of a Hebrew Bible, Hebrew calendar, which is the month of Nisan. In this month, we will know the Israelite. We will see the first celebration of the Jewish people, of the Israelite people, which is the celebration of Pesach, where they were delivered by Elohim from the occupation of tormented of slavery in Egypt. Ya, kemudian bulan yang ketiga yang adalah bulan Sivan, di mana di bulan yang ketiga itu orang Yahudi itu merayakan satu perayaan ketika mereka menerima 2 loh batu yang diberikan Musa kepada bangsa Israel yang mereka sebut sebagai perayaan Shavuot. Yes, the third one, the next month we go to the third month, which is the month of Sivan, where the Jewish or the Israelite receive the 2 stones, which contain a 10 of commandment. And the celebration we call it the celebration of Shavuot. Ya, kemudian ada lagi yang berikutnya adalah bulan yang ke-6 atau disebut juga bulan Elul. Ini bulan yang ke-6 ini memegang peranan penting buat orang Israel karena disinilah bulan di mana mereka mempersiapkan diri untuk memasuki bulan yang baru atau tahun yang baru. So and next we go to the 6th month of the Hebrew calendar, which is the month of Elul. This month would plays a very significant role for the Israelites because they will prepare themselves at embracing the new year. Lalu kemudian di bulan yang ke-7 yang adalah bulan Tishri, disinilah bulan di mana perayaan besar itu terjadi buat bangsa Israel. Di situ ada perayaan Rosh Hashanah, perayaan Yom Kippur, dan perayaan Sukkot itu terjadi di sana. So, and the next one in the 7th month, which is the month of Tishri. In this month, there are many big celebration, important celebration of the Israelites or the Jewish people, which is we will celebrate the celebration of Rosh Hashanah and Yom Kippur, and as well as Sukkot. Yang terakhir adalah bulan yang ke-9, yang adalah bulan Kislev. Ya, saya tampilannya bukan itu, Henry, tampilannya adalah gambar slide bulan-bulan. Yang terakhir adalah bulan ke-9, bulan Kislev, di mana di bulan Kislev ini orang Yahudi melakukan satu perayaan namanya perayaan Hanukkah. Okay. Okay, and the last one is the 9th month of the Hebrew calendar, which is the month of Kislev. In this month, the Jewish people celebration the festivity or celebration of the month of favor. Ya, bulan ke-9 ini adalah bulan di mana bangsa Israel mendedikasikan kembali bait suci mereka. And in this month, where the celebration where the Israelite
rededicate the house of the Lord, the Bethel, to God. Ya, jadi kita yang saya pelajari ada 6 dari 12 bulan yang dapat kita ikuti menjadi sebuah acuan dalam perjalanan profetik kita semua. So I have learned, and I conclude that there are 6 from 12 months that we could accept and adopt and apply as our guidance to walk to our prophetic journey. Ya, sekali lagi, yang 12 tadi, yang perayaan Esther itu disebut perayaan Purim, kemudian bulan Nisan itu disebut perayaan Pesak, bulan Sivan disebut perayaan Shavuot, bulan Elul dengan Teshuvah, bulan Tishri dengan Rosh Hashanah dan Sukkot, kemudian yang terakhir yang adalah bulan Kislev, itu adalah satu perayaan kecil tetapi sangat mempunyai pesan penting secara profetik dengan perayaan Hanukahnya. Oh yes, okay. So again, the month of Esther is Purim. Purim. We celebrate Purim, and then the Nisan we celebrate Pesach and Shavuot, and the next month is where we celebrate. Is it the Sukkot? Is it the Rosh Hashanah next month? Yeah, the Rosh Hashanah, Yom Kippur, and Sukkot, and the last month is the month where we celebrate the small celebration, what is impactful, which is the celebration of Hanukkah. Ya, nah kalau kita mengikuti dengan detail, dengan tepat perayaan-perayaan ini, kemudian diselaraskan dengan tahun-tahun, maka kita akan melihat perjalanan kita semakin terbuka dari apa yang disingkapkan untuk kita lihat ke depan. And if we follow this celebration carefully and we align it with what the years that God has given, and we will see that our journey will be revealed. Is more a lot of things that will be revealed more upon our prophetic journey. Ya, kemudian yang tahun-tahun kita juga perlu ketahui. And we also need to know about the years. Bahwa orang Yahudi pun dalam tahun-tahun mereka memiliki tahun-tahun yang tematik. Even the Jewish in the years they have thematic years. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, mereka memiliki tema besar di dalam setiap satu dekade. In every decade, in every one decade that they have, they will have the big theme. Jadi itu merupakan tuntunan yang jelas buat kita sebagai orang-orang percaya. It becomes a clear guidance for us, the believers. Seperti di dalam 10 tahun yang lalu kita sudah selesai, orang Israel sudah selesai di dalam tahun Ayin mereka yang adalah satu dekade. So in the past 10 years, the Israel have finished their year of Ayin, which is 10 years. Dari 5770 sampai 5789. From the year 5770 to the year 5789. 5779. Or 5770 until this 5779. I'm sorry. Kemudian dekade yang baru 5780 sampai 5789. And for the new decade 5780 until 5789. Itu adalah satu dekade, 10 tahun. It becomes one decade, which is 10 years. Kalau kita mengikuti dengan jelas, maka kita akan melihat tuntunan Tuhan juga dengan jelas. Tapi kalau kita ambil semua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, itu akan membuat
kita menjadi bingung bagaimana kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. So if we follow it clearly, and we will got the clear guidance. But if we take everything the Jewish the Jewish do, it will bring us confusion to follow the guidance of God, of the Lord. Dan seperti dengan tahun yang akan mereka rayakan, yaitu 5782. As the year that they are going to celebrate, which is 5782. Itu adalah kelanjutan dari satu dekade yang disebut dekade Peh. It is continuity from one decade that called Peh decade. Nah, sebaiknya kita tidak keluar daripada tema besar per 10 tahun ini. So it's better for us not going astray from the big theme within this 10 years. Kemudian kita akan melihat bagaimana caranya orang Yahudi mempersiapkan diri ketika mereka menyongsong tahun-tahun yang baru mereka. So we will see how the Jewish people prepare themselves in embracing the New Year's. Ketika saya menyampaikan tentang dekade P ini yang dimulai dari 2020 yang adalah tahun yang lalu. So when I mention and I explain I'll share about the new decade, which is begin from 2020, which is the decade of P. Tuhan telah memperingatkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada setiap orang percaya bahwa dekade ini adalah merupakan dekade yang sangat penting untuk kita pahami, karena ini berhubungan dengan perkataan yang sudah keluar dari mulut Tuhan yang segera harus tergenapi. So God really instruct me to share it with you guys that this decade become a very important and crucial decade, because this is related to things that God has said from His mouth. Waktu kami merayakan 5780 memasuki permulaan yang baru, yaitu adalah tahun P, maka Roh Kudus sudah memberitahukan kepada saya sebagai ayat tema memasuki 80 adalah Yohanes 15 ayat yang ke-7. Okay, when we celebrate 5780 and the beginning of the year of P, God has given me scripture for the theme in 5780, which is Yohanes berapa tadi? Maaf Pak. 15 ayat 7. John 15 verse 7. Nah, di slide yang ditampilkan inilah dekade P namanya. Kita bisa lihat semua. And in this slide we can see the decade of P. Jadi ketika kita melalui 10 tahun ini, kita harus mengacu kepada tema besar yang adalah P tersebut. So when we going through this 10 years, we need to follow the big theme, which is we call the decade of P. Jadi dari setiap tahun-tahun yang ada di dalam satu dekade, itu satu dengan yang lain saling berkaitan, saling berhubungan pesannya. So within the decade of P, every year is intertwined and interconnected about the message. Kita tidak bisa memisahkan satu tahun yang satu dengan satu yang lain dengan pesan yang berbeda. Semua harus ada keterkaitan karena itu ada di dalam satu dekade besar. So we cannot separate one year with different message. Because each year have intertwined message and interconnected message within this decade. Because there is a big message that above all of the year. Nah, jadi ketika kami memulai membicarakan tentang tahun P, di situ Tuhan sudah mulai menyampaikan sebuah pesan untuk mempersiapkan dekade yang baru. Kemudian ketika kita memasuki 5781, dimulai dengan Aleph, maka itu berbicara tentang bagaimana kita betul-betul memahami tentang Tuhan yang memimpin kita semua. When we enter the decade of P, God has prepared us
to prepare ourselves to embracing the new year when we enter the enter the first year in 5781, which is we enter the year of Aleph. Then God has given us the right direction for us to do. Di dalam 5781 yang beberapa hari ini kita akan selesai, itu berbicara kuat sekali pemahaman akan siapakah Tuhan sebagai pencipta alam semesta. In the year of 5781, which will end in a couple of days, it is a very strongly explain that who God is as the creator. Sebagaimana orang Israel ketika mereka memahami huruf pertama mereka yang adalah Alef, itu berbicara tentang sumber, itu berbicara tentang Tuhan pencipta alam semesta, dan itu juga berbicara tentang permulaan yang baru. So when they relate for the Israelite, when they relate for the first letter in our alphabet, Aleph, it is related with resources, and related with it is referring to God who create the universe, resources, and God who create the universe, and also refer to new beginning. Tuhan sudah memberitahukan kepada saya bahwa dekade P ini adalah satu dekade yang amat sangat penting, di mana setiap orang-orang yang mau terkoneksi dengan agenda Tuhan harus betul-betul memahaminya. Karena di dalam dekade P ini adalah dekade sebenarnya, dekade yang ditakuti oleh musuh. So in this decade of P, God has instructed me to make sure that all people, all for those who wants to connect with God's agenda, to fully understand about this decade, because this decade is decade that will feared by the enemy. Mari saya ceritakan sedikit kenapa dekade ini menjadi satu dekade yang sebenarnya ditakuti oleh musuh. Well, let me tell you a bit the reason why this decade become the decade that is feared most by the enemy. Sebab ketika orang Yahudi memasuki ke tahun 80, itu berbicara tentang permulaan baru, dan itu juga berbicara secara profetik tentang pemulihan segala sesuatu. When the Jewish people entering the year of 80, it is prophetically it is related with restoration and new beginning for everything. Jadi dekade 80 itu juga berbicara tentang bagaimana sebenarnya Tuhan menciptakan alam semesta. In this year is also referring and telling about how God create the universe. Jadi satu dekade ini yang namanya dekade P ini berbicara proses bagaimana Tuhan menggenapi blueprint-nya, bagaimana Tuhan menggenapi agendanya untuk dimanifestasikan ke bumi. So this decade is the whole year where God fulfill His blueprint and fulfill His agenda that He will manifest into this earth. Itu sebabnya dekade ini yang dimulai dari 5780, di mana bagi kebanyakan orang di kalender Gregorian adalah 2020, menjadi tahun yang sebenarnya menakutkan bagi si musuh. So the year, everything that God will do in this in the year of 5780, which is in Gregorian calendar is the year of 2020. It is things that the fear most by the enemy. Di sini kita bisa melihat begitu kita memasuki 5780 2020 yang lalu, maka kita melihat musuh melakukan sebuah tindakan dengan melepaskan pandemik ke atas seluruh muka bumi ini. So when in the beginning in 2020, which is the beginning of 5780, the enemy has released the virus, released the pandemic. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam dekade ini, 10 tahun ini dimulai dari 2020 atau 80, ini menjadi sebuah era yang sebenarnya
bagi musuh itu sangat menakutkan, tetapi sebagai orang-orang percaya kita harus juga melihat dekade P ini adalah dekade pemulihan, tetapi juga merupakan dekade peperangan yang sangat hebat. So, beside the year of 2020 or the year of 5780 become the year, the beginning of the year that bring fear the most for the enemy. We as believers should understand this year and should comprehend this year as the year of restoration as well as the year of big war, big battle. Saya mau katakan di dalam dekade ini adalah dekade peperangan rohani yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah di belakang. I would declare that this year become a spiritual warfare that have never before in the previous year. Jadi satu dekade ini disebut peperangan rohani yang belum pernah terjadi, tetapi sekaligus sebuah dekade pemulihan segala sesuatu. So this decade become the great warfare that have never been happened before, but this decade is also decade of restoration. Jadi ketika kami memasuki 5780 tahun lalu, maka Roh Kudus sudah memperingatkan kepada saya untuk saya beritahu kepada orang-orang percaya bahwa mereka harus mempersiapkan diri, mereka harus betul-betul membawa diri mereka masuk kepada rencana Tuhan. So in the beginning of 5780 and the year of 80, then God remind me that all the believers should prepare themselves entering the plan or the agenda of the Lord. Tetapi banyak orang Kristen tidak menyadari, sehingga ketika musuh melakukan serangan dengan pandemik, saya melihat banyak orang-orang percaya tidak mempunyai persiapan, sehingga banyak dari mereka akhirnya berjatuhan. So, but the a lot of Christians ignore this. A lot of Christians don't understand. Therefore, when the enemy spread the pandemic, I can see lots of Christians falling down. And because of lack of preparation. Jadi Roh Kudus katakan kepada saya dari tahun lalu 5780 ke 5781 banyak orang Kristen tidak menyadari dan tidak mempunyai persiapan sama sekali. So the Holy Spirit remind me and showed me within the year of 5780 and until 5781. A lot of Christian is not aware of this. Their lack of preparation, therefore, most of them are falling down. Mereka lebih melihat intimidasi, mereka lebih melihat ketakutan yang dilepaskan oleh musuh, karena di dalam dekade ini saya melihat roh-roh jahat itu dilepaskan, roh ketakutan, roh intimidasi dilepaskan, dan orang-orang percaya lebih melihat apa yang dilakukan atau lebih mendengar apa yang dilepaskan oleh musuh daripada firman yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk memasuki era pemulihan ini. So most of the Christian more focus on the fear and intimidation that the enemy has spread, has released. I can see that there are a lot of the spirit of fear, the spirit of worriness, the spirit of distress, and a lot of Christians pay more attention, more focus upon them rather than the scripture that will prepare them to embrace the years of restoration. Tidak sedikit dari pemimpin-pemimpin, jemaat, pelayan-pelayan yang berjatuhan oleh karena serangan pandemik ini. Tetapi tidak satu pun yang menyadari, tidak satu pun yang mengerti bahwa ini adalah sebenarnya bagian serangan daripada si musuh, karena musuh tidak mau orang-orang percaya mengerti bahwa ini adalah dekade besar bagi mereka. Priest, Christian leader falling down one by one because they don't understand about the things that because they are more focused about the fear and intimidation, and they don't understand because the enemy
try to hinder us to understand that this year become the greatest year for us. Karena itu sebelum memasuki 5782 ini, maka Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus memiliki satu waktu di mana mereka harus punya perenungan yang sangat dalam supaya ketika mereka memasuki tahun 5782 mereka kembali diperlengkapi dari kebenaran yang dibukakan oleh Tuhan. So embracing the year of 5782, the Holy Spirit remind me to tell us the believers to have the deep contemplation and deep relationship with God. So preparing ourselves in entering the year of 5782, we have a good preparation. We have a full preparation about the truth that is being opened and being declared, being shown upon us. Sebab Roh Kudus beritahukan kepada saya banyak orang-orang percaya yang rindu untuk mengalami janji Tuhan, mengalami tahun-tahunnya Tuhan, tetapi mereka melupakan satu hal yang selalu dilakukan oleh orang-orang Israel. So because the Holy Spirit revealed to me that lots of the believers eager and have desire to experience the year of the Lord, to do whatever God wants them to do, but they forgot one thing that always being done by the Israelite. Satu hal yang dilakukan oleh orang Israel setiap tahun mereka adalah mereka berhenti di bulan yang ke-6 yang adalah bulan Elul untuk mempersiapkan diri masuk ke tahun yang baru. Inilah yang dilupakan oleh kebanyakan orang-orang yang mau terkoneksi dengan agenda profetik mengikuti tahun-tahun Yahudi. So this is the thing that a lot of believers forgot when they need to connect with the Jewish calendar and connect with the prophetic agenda. That the Israelite always stop in the month of Elul and preparing themselves for the new year, the upcoming new year. Itulah yang membuat orang-orang percaya banyak dari antara mereka tidak mengalami apa yang diberikan Tuhan dari tahun-tahun atau dekade yang disediakan oleh Tuhan. Karena mereka tidak memiliki waktu, mereka tidak mempunyai persiapan. Seperti orang Yahudi melakukan persiapan setiap tahun di bulan yang ke-6. So this is what the reason why a lot of believers could not experience, could not receive the promise of the Lord in God's years, because they don't have full enough preparation, and they don't prepare themselves like the Israelite prepared themselves in embracing New Year. Itu sebabnya di 5781 ini Tuhan berbicara kepada saya untuk menyampaikan pesan yang sangat kuat, berbicara tentang bulan yang ke-6 yang adalah bulan Elul. So therefore in the end of 5781, God has given me strong message to be shared for the believers to prepare themselves in the month of the 6th month, which is the month of Elul. Karena kita tidak bisa masuk kepada tahun yang baru 5782 tanpa kita memiliki sikap seperti orang Yahudi di bulan yang ke-6 yang adalah sikap Teshuvah. So we will never able to embrace and to enter the year of 5782 if we are not having the attitude of the Jewish people during the month of preparation, the month of Elul, which is the attitude of Teshuvah. Teshuvah adalah satu sikap ketika orang Yahudi menyadari bahwa sepanjang tahun mereka harus kembali fokus kepada Tuhan mereka. Dan ada banyak hal yang Roh Kudus katakan kepada saya ketika orang Yahudi melakukan Teshuvah, di mana mungkin saya tidak cukup waktunya untuk saya bagikan pada malam hari ini buat Anda semua. Tetapi ini menjadi sebuah pesan yang sangat serius buat orang-orang Kristen yang mau terkoneksi dengan kalender Ibrani di dalam pesan-pesan profetik mereka. So Teshuvah is the attitude of the Israelites to prepare themselves
to realize that they prepare themselves in the whole year to be focused to their God. But a lot of things the Holy Spirit has revealed to me regarding to Teshuvah, but I couldn't tell everything to you because of the time, the limited of the time. But there are messages, the critical and crucial message that God wants me to give you, and entering the God's agenda, restoration agenda, and in the year of 5782. Roh Kudus katakan banyak dari orang-orang percaya yang mau bergerak secara profetik. Mereka hanya mau tahu tentang tahun-tahun yang Tuhan sediakan tanpa mau mengikuti persiapan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Lots of believers want to follow the prophetic journey. They only want to know the year that God has given without having the attitude that the Jewish people have in embracing the new year. Itu sebabnya di bulan yang ke-6 ini yang sebentar lagi akan berakhir, kami sudah mengadakan seminar dan penjelasan tentang bagaimana kita mengadakan introspeksi diri, melihat ke dalam seperti orang Yahudi, supaya siap untuk memasuki permulaan baru, tahun yang baru di dalam pesan yang utama yang adalah pesan P tersebut. So in the end of 5781, we already make a seminar. We will make a seminar for us to have a self-introspection like the Jewish people do, and connect ourselves to the agenda of restoration, agenda of prophetic agenda, and embracing the year of 5782. Sebab hanya dengan melakukan Teshuvah, maka pesan-pesan secara profetik itu akan menjadi jelas buat kita semua ketika kita melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi setiap tahunnya. Only by doing the Teshuvah, the message, the prophetic message will clearer for us and follow the attitude that the Jewish people have when preparing themselves in embracing the upcoming New Year. Bulan lamanya orang Yahudi mempersiapkan diri, kemudian di 25 Elul sampai ke tanggal 1 Tishri mereka mengadakan satu minggu puasa untuk supaya mereka mempersiapkan diri masuk kepada tahun yang baru. 25 days they have prepared themselves embracing new day, and in the 25 Elul until 1 Tishri they will prepare themselves for embracing the new year. Ya, 6 hari mereka lakukan puasa bersama-sama, introspeksi bersama-sama secara bangsa, kemudian mereka siap untuk memasuki permulaan yang baru. Dan kami pun di dalam komunitas kami melakukan hal tersebut selama 6 hari. Kami berhenti, sela, doa bersama, melihat ke dalam, berpuasa sampai tanggal 1 Tishri yang jatuh pada tanggal 6 September di Rosh Hashanah, supaya bisa masuk kepada apa yang Tuhan nyatakan di 5782. So 6 days they fast as a nation. They fast corporately as a nation to prepare themselves, humble themselves, and to embrace the new year in 1 Tishri, which is celebrated in 6th of September in Gregorian calendar. We also have done that as well, and we do the Sela. We stop, we halt for a moment. We do the Sela to embrace the new agenda of the Lord, the new prophetic agenda of the Lord in the new year. Jadi pada kesempatan malam hari ini, saya mau sampaikan ini buat Anda semua. Jangan kita memasuki 5782 ini tanpa memiliki sela seperti orang Yahudi di dalam 6 hari puasa. Sekalipun ini sudah berlangsung beberapa hari, tapi masih ada waktu untuk kita punya perenungan yang ke dalam, sehingga waktu kita memasuki 5782, kita sudah siap untuk mendengar apa yang Tuhan akan katakan. So
make sure that don't enter the year of 5782 without having the Selah like the Jewish people do. So I encourage you to have a 6-day fasting, even though we already passed 3 days, but we still have a couple of days to fast, so that we can enter and the year of 5782 and receiving what God has given to us upon this year. Dan saya percaya 5782 akan menjadi satu kelanjutan dari rangkaian P yang Tuhan siapkan selama 10 tahun ini, di mana perkataan Tuhan itu akan tergenapi. So I believe in the year of 5782 will be a continuity from the years of P that God has given us to help us in understanding the God agenda in the new year. 10 tahun ini akan menjadi 10 tahun yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang terus mengikuti dan memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan. Maka kita akan melihat hal-hal yang tidak lazim, hal-hal yang tidak biasa, di mana kuasa Tuhan akan bekerja dan kebangunan rohani baru itu akan menjadi nyata. Tetapi sebelum itu terjadi, harus ada orang-orang terlebih dahulu yang akan menghadirkan atmosfer revival itu, yaitu orang-orang yang mau terkoneksi dengan kalender Tuhan, mengadakan persiapan, melakukan teshuva, maka Tuhan bisa bekerja untuk tahun-tahun yang berikutnya. So these years will become very crucial years for us to entering the promise of God and in 5782. But before that, we need to prepare ourselves for to understand more what we have to do in the prophetic agenda. But of course, preceding our preparation, we need someone to bring the presence, to bring the thing that we need to know about entering the year of 5782. Perlu Anda semua ketahui bahwa siklus tahun-tahunnya Tuhan itu selalu menaik, tidak pernah menurun. Dan di dalam siklus tahun-tahun Tuhan itu, kebenaran itu akan semakin dibukakan dan semakin nyata. So what you need to understand is the cycle of God calendar, the God years are always going up and never goes down. And in each cycle and everything will become clearer and obvious. Jadi kalau kita betul-betul melihat siklus tahun-tahun yang Tuhan percayakan kepada orang Yahudi sebagai siklus profetik buat kita semua, maka kita pun harus tahu bahwa karena siklusnya semakin naik, maka bobotnya pun semakin naik, dan tuntutan untuk hidup semakin kudus, semakin benar, itu sangat diminta oleh Tuhan. So when we know the cycle like the Jewish people do, the cycle of the year like the Jewish people do, then we can see that the expectation are getting higher, the quality is getting higher according what God expect from us in each year. Jadi mari kita persiapkan diri seperti orang-orang Yahudi supaya kita bisa masuk ke 5782 yang disebut menjadi tahun T Bet. Yeah, so let us prepare ourselves like the Jewish people so we can embrace the year of 5782, which is the year of Path Bet. Saya percaya bahwa di dalamnya ada rencana Tuhan, ada janji Tuhan, kelanjutan janji Tuhan yang harus tergenapi dalam kehidupan setiap kita semua. And I believe within the year Faith Bet there will be a God's agenda, God's desire, that God's declaration that they shall be fulfilled and upon all of us. Jadi mari kita satu hati, kita persiapkan diri. Mari fokus terlebih dahulu kepada teshuvanya, supaya ketika kita masuk kepada tahun yang berikutnya, kita akan semakin dibukakan lebih lebar lagi, lebih dalam lagi, apa yang menjadi kelanjutan dari dekade penting ini.
bagi saya dekade P ini adalah dekade yang amat sangat penting, karena setelah ini kita akan melihat apa yang akan Tuhan nyatakan secara luar biasa. So let's focus to this our Teshuvah to prepare ourselves and to the importance, to understand the importance about this decade. For me, this decade is very important, very crucial indeed, because God is doing great things upon this year. Nah, sedikit tambahan lagi yang saya mau katakan, kenapa saya katakan dekade P ini seperti dekade ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1 itu membuktikan bahwa pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta, itu adalah dekade yang sebenarnya tidak disukai, itu adalah masa sebenarnya yang tidak disukai oleh musuh dan akan terjadi lagi. Okay, the reason why small, short addition. Then the reason why I tell you that this decade is a decade of new beginning, new season, new beginning, because in this decade, like what happened in Genesis 1 verse 1 and John 1 verse 1, when God create the earth, when God creates something, which is this season and this event is the event or season that the evil and the devil is the enemy is don't like, hated the most, because God has create new things and God will do it again. Jadi apa yang dikatakan di dalam dua ayat yang tadi saya sebutkan, salah satunya adalah Yohanes 1 ayat 1, di mana dikatakan pada mulanya adalah firman. Perlu diketahui bahwa ketika Alkitab berkata pada mulanya adalah firman, itu sama saja Tuhan sedang berbicara P. Karena P bagi orang Yahudi memiliki simbol mulut yang terbuka yang berbicara perkataan yang keluar dari mulutnya yang adalah firman. So from the two verses that we have mentioned, especially in John 1 verse 1, and when it is written and in the beginning there is word of God, is related about the word P, which is P is when God has opened his mouth to declare something, to instruct something, and to create something. Jadi saya harap Anda mengerti di dalam dekade P ini adalah dekade firman yang sudah keluar dari mulut Tuhan. So I hope that you understand in this decade of P, because it is decade of P is the decade about the word of God that has been come out from the mouth, from his mouth. Yeah, the decade of the spoken word. Yeah, thank you. The decade of the spoken word, yes, indeed. Nah, jadi kalau kita mengikutinya dengan teliti, mengikuti tiga hal yang saya katakan, kemudian mengambil sikap Teshuvah, saya yakin 5782 akan menjadi tahun yang sangat luar biasa buat kita semua. So when we observe and follow it carefully, and the three things that I given you, and we have the attitude of Teshuvah, and I believe that the year of 5782 will become a great year, an amazing year, an awesome year for all of us, the believers. Jadi untuk kesempatan ini, mari renungkan baik-baik pesan yang saya bagikan. Kemudian saya juga mengucapkan kepada Anda semua, Shana Tova Tikate Vetehatem, biarlah perjalananmu terukir di atas firman-Nya, dan kita akan mengalami kebaikan Tuhan yang berikutnya. So please understand what I'm sharing with you today. And before that, I would like to say Shana Tova, and the rest I don't know. Shana Tova, may your journey crafted in God's hand and God's heart. God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesempatan untuk saya melayani Anda semua. Tuhan Yesus bless you every day. Thank you for the chance for me to minister to you. Bless you. Oke, thank you so much dari Timmy atas sharing firman-Nya. Terima kasih banget atas firman Tuhan yang sangat luar biasa untuk mengingatkan setiap kita, teman-teman. Dan yang seperti tadi dari Timmy sampaikan bahwa waktu ini sudah sedikit lagi, beberapa hari lagi kita memasuki Roh Hashanah tersebut. Namun kita harus menyiapkan hati kita, ya, kita harus melakukan Teshuvah, kita harus melakukan Selah. Oke. Nah, teman-teman,
Oke, sebelum kita akan continue kan kita akan coba menyembah Tuhan lagi dan nanti Dedi Timi akan doa untuk kita semua khususnya persiapan kita menuju 5782 ini dalam syufanya kita biar kita semakin mendapatkan message-nya Tuhan yang lebih dalam lagi. Oke, silakan Kak Jim. Ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mengetahui kebenaran Tuhan, bahwa ada persiapan-persiapan yang penting buat untuk kami lakukan Tuhan, untuk menyambut kehendak-Mu di tahun yang baru Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami persiapkan hati kami dengan sikap tesyufa Tuhan. Biarlah selidiki hati kami Tuhan, kami mau Tuhan ditemukan hati kami tepat pada posisi yang Kau kehendaki Bapa. Kami mau Bapa, kami mau katakan bahwa Tuhan, selidiki lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, ya Roh Kudus, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup kami. Kami mau bersiap-siap berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali, oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yes Lord, ya Tuhan. Amen. Mic-nya Pastor Timothy. Mic-nya unmuted dulu. Mari kita terima berkat pada malam hari ini. Yevarecha Adonai ve'yismerecha ya'er Adonai panav elecha ve'chunecha yisha Adonai panav elecha ve'yashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan Tuhan memberikan engkau shalom sehingga perjalananmu dimanapun kita berada dalam perlindungan yang maha tinggi di dalam nama di atas segala nama Yeshua HaMashiach. Haleluya.
Amin, amin, dan amin. Amin, amin. Thank you so much, Dedi Timi. Dan teman-teman, pastinya message-nya Dedi Timi ini sangat terkaitan kalau Pak diingat tanggal 31 Agustus kemarin, dari Home melakukan doa ini juga, kegiatan ini Dedi Timi, dan message-nya sama, memiliki fondasi yang benar. Ini benar, sangat menguatkan sekali untuk kita melakukan tesyufanya, teman-teman ya. Jadi mari kita menggunakan waktu-waktu ini untuk tesyufa yang tepat, dan mari kita semua kasih applause buat Dedi Timi. Yeay, thank you Dedi Timi. God bless you, benar-benar encourage banget word-nya. Dan teman-teman, kita ada beberapa informasi lagi. Jadi Dedi Timi ini besok ada melakukan kegiatan namanya Healing Room. Nah, jadi teman-teman, jika ada saudara yang sakit, keluarga yang sakit, bisa diajak ke acara Healing Room dari Restoration Community besok. Ada via Zoom dan juga via YouTube. YouTube-nya ada di YouTube channel Timothy Paringkuan Official. Oke, ada di slide-nya. Dan itu dari jam 6 sore. Lalu juga pada hari Sabtu akan ada namanya Sabat Worship, teman-teman. Yang akan dilakukan jam 10 pagi. Oke, juga sama di YouTube channel Timothy Paringkuan. Oke, kita tunggu slide. Nah, ini dia. Ada Zoom-nya juga ya, teman-teman. Jadi bisa ikut di WIB itu jam 10 pagi, Wita itu jam 11, dan WIT itu jam 12. Dan juga hari Minggu, Dedi Tim ini men-sharingkan pesan yang sangat penting bagi kita, Sunday Word of Life. Dan jadi teman-teman, saya mengikuti Sunday Word of Life-nya itu sangat blessing sekali buat saya, dan sangat meng-encourage saya banget di itu hari Minggu jam 10 pagi, bisa via Zoom ataupun via YouTube. Begitu teman-teman semua. Dan sekali lagi, thank you so much semuanya sudah join di acara ini. Kita akan ketemu lagi besok di Healing Worship, dan yang di Home juga kita masih ada kegiatan ini. Dan sekali lagi thank you all. Dan setelah dari blessing-nya dari Timi, kita bisa end semua. Thank you all. Bye-bye all. God bless you. Thank you so much.